pembelajaran yang nantinya akan menjadi bekal kami juga sebelum PTN. Bisa dimulai aja tuh ya. Boleh Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Putra Yori, mahasiswa Uniba semester 3 dengan rekan saya. Nama saya Silmi. Ya. Aisyah Nusaga yang ngechat Ibu. Oh iya. Saya Sanita. Sanita, ini ya akhirnya. Oh ya, siapa namanya? Riki Muhammad. Oh Riki ya, ya. Yang pertama pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaannya mungkin pembukaan dulu ya. Ibu sudah berapa lama kalau boleh tahu mengajar? Kalau ibu mah ngajar itu kalau udah selain di sini dulu pernah di SMK Angkasa juga. Angkasa. Yang Sulaiman, iya itu ada 8 tahun. Terus di SMA Dayeuhkolot hampir 9 tahun kurang lah. Baru di sini tahun 2012 diangkat di apa jadi PNS-nya di sini. Tapi honornya mah ibu mah di Angkasa sama di SMA Dayeuhkolot gitu. Kalau diangkatnya mah ya sama Banjaran. Ibu dengan siapa? Bu Istina. Ibu Istina. Menurut Ibu, problematika apa yang terjadi dalam pelajaran bahasa Indonesia? Problematikanya banyak sih ya sebenarnya ya, dari segi anak-anaknya juga, apalagi kan kita mau menghadapi orang hidup ya. Ya. Beda sama benda mati ya. Benda hidup mah kan bukan hanya fisiknya kan, dia mentalnya ya termasuk psikologis psikisnya kan. Nah terus juga emosinya kan, kita terlibat juga bukan hanya secara fisik ya, fisik dan psikis ya. Nah di situ kesulitannya. Jadi setiap orang itu kan berbeda ya, setiap orang itu berbeda. Tadi latar belakang, latar belakang apa pendidikan, latar belakang keluarganya, kemudian latar belakang bagaimana dididik di keluarganya, bagaimana lingkungannya, kan dia beda-beda ya. Nah jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa apa ya namanya mempelajari sih ya, ini siswa ini seperti ini, latar belakangnya dari ini gitu. Jadi kita harus bisa mempelajarinya, kemudian nanti kita bisa menyesuaikan ini yang bagaimana sih cara yang tepat buat menyikapinya gitu kan ya. Tapi sebenarnya bisa umumnya sih anak sikapnya apa ya, bisa kita ikuti lah ya, bisa kita ikuti umumnya, kecuali kalau anak yang memang memiliki keunikan tersendiri dalam sikapnya ya, dalam sikapnya itu memang kita harus secara khusus lah menanganinya ya, begitu. Jadi kita kerjasamanya bukan hanya guru mapel aja, tapi juga ada BK, ada wali kelas gitu. Jadi kita bila ada siswa yang memiliki kekhasan ya dari perilaku, keunikan, nah itu kita kerjasama sama wali kelas, sama BK, sehingga nanti permasalahannya bisa diatasi ya. Jadi anaknya nanti kalau sudah diatasi ya insya Allah bisa berubah gitu kan ya, harapannya ya. Tapi umumnya bisa berubah asal kita memang kerjasamanya solid gitu ya. Jadi tentu juga dengan orang tua ya, orang tua kan memegang peranan penting pendidikan di rumah ya. Jadi kita memanggil orang tuanya, kemudian apa sih kesulitannya beliau, kemudian nanti kita mencari solusinya bersama-sama. Jadi kan kesalahan itu bukan hanya dari anak ya, kesalahan itu bisa juga datangnya dari orang tua, mungkin gurunya juga ya. Jadi kita memang cari solusi itu bersama-sama. Jadi bukan hanya orang tua aja ya, bukan hanya dari pihak guru, tapi saling berbicara untuk menyelesaikan masalah siswa. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu kesulitan terbesar apa yang dialami siswa dalam memahami materi bahasa Indonesia, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Iya, sebenarnya anak itu bisa mengikuti ya setiap pelajaran, tapi terutama pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau saya pelajaran yang lain saya kurang tahu ya. Mungkin juga matematika, mungkin ada berbeda-beda ya, berbeda-beda kesulitan siswa itu. Kalau saya sih umumnya pelajaran bahasa Indonesia anak itu mudah. Sebenarnya kalau dari segi menyimak dia bagus ya. Cuman ini kendala berbicara itu. Kalau menyimak saya nilai udah mumpuni lah ya. Cuman ini berbicara ini mereka agak sulit gitu, sulit untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa, atau menyampaikan informasi itu agak sulit gitu. Nah, jadi masih belum menemukan bagaimana sih cara yang tepat untuk bisa ngajak anak bisa berbicara gitu ya, agak
sulit, tapi memang saya khususnya udah berusaha lah semaksimal mungkin ya bagaimana bisa mendorong siswa bisa berkomunikasi secara lisan, bukan hanya tulisan ya. Kalau tulisan pandai mereka bisa ya menyampaikan ide, gagasan, pikiran itu dengan tulisan itu mereka pandai ya, karena memang dibantu sama artificial intelligence, kemudian dibantu oleh Google, dibantu oleh YouTube ya, dan dibantu oleh buku-buku referensi yang lainnya. Tapi kalau berbicara mungkin ini mah keterampilan pribadi ya, keterampilan individu yang memang dia didapatkan dari hasil belajar. Hasil belajar bagaimana sih dia mungkin keseharian kalau dia memang pandai berkomunikasi dengan temannya gitu ya, pandai berkomunikasi dengan temannya baik individu maupun per kelompok gitu ya. Nah biasanya dia kalau mengikuti organisasi di situ dia udah belajar ya. Kalau dia mengikuti organisasi di sekolah atau di luar sekolah, dia udah belajar berbicara ya, udah belajar berbicara. Tapi kan nggak semua anak ikut organisasi, jadi hanya anak-anak tertentu aja. Jadi itu tantangan buat guru juga sih, bagaimana bisa memotivasi anak untuk mampu berbicara, berbicara ya, terutama di hadapan orang banyak gitu kan ya. Kalau dengan temannya mungkin mereka mahir bercerita dengan temannya mahir menurut ibu. Tapi kalau dia berbicara di situasi formal tidak semua orang bisa gitu ya. Apa tantangan terbesar ibu dalam mengajarkan materi berbasis teks kepada siswa yang kurang terbiasa membaca? Metode pembelajaran apa yang ibu gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Berbasis teks ya, tantangannya siswa yang kurang terbiasa membaca. Oh itu dah ya. Kalau ibu sendiri itu lebih banyak memberikan tugas, karena mau tidak mau dia harus baca, ya mau tidak mau dia harus baca gitu. Jadi memang dari kurikulum juga sekarang itu kurikulum 2013 kan pembelajaran teks ya. Nah jadi sangat tepat karena dengan membaca banyak teks itu wawasan anak semakin bertambah gitu. Jadi usaha ibu dari pembelajaran yang dulu ya, dari yang tahun-tahun sebelumnya memang banyak latihan, memberikan banyak latihan. Nah, jadi otomatis dia mau membaca buku ya, begitu. Jadi tidak memberikan tugas, selalu memberikan tugas. Nah, jadi mau tidak mau dia harus membaca. Jadi begitu ya. Ibu selanjutnya, apakah ibu menggunakan media pembelajaran baik digital maupun non digital dalam keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas? Jika ada, apa media yang ibu digunakan dan apa kekurangan dan kelebihannya? Oh gitu. Kalau ibu sih umum aja ya. Memang biasanya pakai Infokus aja seperti itu. Jadi video mereka suka mencari di YouTube. Terus banyak sekali ya materi-materi di YouTube, misalnya hikayat, kemudian materi-materi yang berkenaan dengan teks LHO, eksplanasi. Jadi Infokus itu saja, Infokus, dan saya selalu menyuruh mereka untuk menyediakan kuota agar saat pembelajaran di mana dibutuhkan mereka sudah siap untuk membuka channel YouTube gitu. Kalau tugas-tugas paling membuat video, seperti kalau membuat teks negosiasi, itu saya suruh buat video. Kemudian LHO ya, laporan hasil observasi, mengamati dalam bentuk video, mengamati objek tertentu, nanti sama mereka divideokan. Di samping itu juga mereka dibuat dalam bentuk tulisan. Jadi apakah media pembelajaran yang di video itu diposting di sosmed nggak? Diposting di YouTube ya. Tapi kalau saya karena guru jadul ya, jadi saya nerimanya jadinya aja gitu. Kalau saya guru jadul, kalau mereka yang masih muda-muda mungkin sudah mahir ya, harus bagaimana gitu kan ya. Tapi justru anak-anak karena sudah paham betul ya bagaimana sih menggunakan media online, jadi mereka tanpa harus babi-bu gitu ya, mereka sudah sudah paham, sudah mengerti, dan sudah lancar begitu lah ya. Jadi memang saya hanya mungkin ya yang ngejadul lah gitu. Apalagi nih, nggak apa-apa udah. Yang itu biar ini aja sih, hanya biar ini aja fokus ke kamera, nggak apa-apa, ini yang perempuannya aja. Harus masuk. Oh, harus masuk. Oh iya sokat.
Baik Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan lagi. Nama saya Kiki Rizky. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, menurut Ibu sejauh mana medsos atau media sosial dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas? Oh, sangat berperan sekali ya. Apalagi sekarang zaman teknologi. Bapak pakai teknologi kan ya. Mereka sendiri tidak bisa lepas dari teknologi kan dalam keseharian mereka. Bahkan apa ya, ibaratnya tuh seperti makanan pokok lah, teknologi itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi memang kita harus mengikuti sebagai guru. Harus mengikuti seperti itu, mengikuti kegiatan bagaimana penggunaan teknologi mereka. Tapi kan teknologi itu kan memang ada dampak baik dan dampak buruknya ya. Bukan hanya dampak baik, memang dampak baiknya udah tahu ya, udah paham. Tapi kan dampak buruknya itu ya. Jadi memang harus bijaksana. Sih kita sebagai orang yang sudah paham betul bagaimana sih dampaknya, kita tidak segan-segan, tidak selalu bosan untuk mengingatkan siswa bagaimana sih kita menyikapi dalam pemakaian teknologi. Gitu ya. Nah, karena memang dampaknya bukan saat ini, dampaknya nanti yang akan berpuluh tahun yang akan datang buat mata mereka, buat fisik mereka, buat kestabilan ya jiwa mereka, karakter mereka gitu kan ya. Kita menginginkan mereka memiliki karakter yang baik ya, yang kita harapkan. Tapi kalau akibat dari dampak yang dari teknologi itu kalau tidak bijaksana, nggak tahu nanti mungkin kedepannya tidak seperti apa yang kita harapkan ya hasilnya. Mungkin Ya. kalau pertanyaan dari kami ini saja, mungkin Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk penambahannya? Untuk penambahannya mungkin kalau yang kalian masih belajar mah nanti sebaiknya kalian bisa apa ya, kalau dalam skripsi atau PPL ya, nah itu tuh digedar tuh anaknya bagaimana dia bisa pandai berbicara. Itu sebenarnya kelemahan anak-anak tuh itu bagaimana nih bisa mereka tuh bisa berlatih berbicara, itu aja ya. Nanti kalau mereka semua mayoritas 60% 70% lah satu kelas itu bisa berkomunikasi ya di depan orang banyak, insya Allah dia nanti akan jadi pemimpin yang bukan hanya dia bisa, tapi dia juga bisa berbicara di depan forum ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa mah nih nanti penelitiannya berkenaan dengan berbicara. Itu ya, karena memang itu sulit sangat sulit bagaimana nih bisa memotivasi siswa buat bisa berbicara di depan forum gitu, di depan orang banyak itu agak sulit. Mereka hanya biasanya kan dengan teman-temannya, kalau dengan teman-temannya kan mereka mah aktif ya. Tapi kalau ketika disuruh di depan mereka tidak berdaya. Bisa dengan proyek presentasi mungkin untuk berbicara. Nah, tapi juga kalau presentasi diskusi itu hanya orang anak-anak tertentu. Memang bisa menggali ya, tapi terbatas. Jadi yang penting saya ngomong deh. Yang penting mah saya mah ngomong dulu gitu kan ya. Jadi kan kesannya dipaksakan gitu kan ya. Nah, kita mah inginnya teh jangan ada pemaksaan gitu. Jadi spontan gitu ya, spontan sudah dengan keinginan dia gitu, tanpa rasa malu, tanpa sungkan, tanpa ada rasa percaya diri gitu ya. Nah, ini yang ada percaya dirinya ini agak susah gitu ya. Timbul rasa percaya diri untuk bisa berbicara, itu yang susah gitu. Kemarin juga lomba pidato, dari 10 peserta itu yang ikut akhirnya gagal, yang mengundurkan diri tinggal 5 peserta, dan yang betul-betul dikatakan anak itu berpidato itu hanya 3 orang. Yang lainnya blank katanya. Yang lainnya blank, tidak ada gitu, tidak lupa lagi. Jadi memang ya itu yang kita perlukan gitu. Begitu ya. Satu lagi mungkin saya ini punya pernyataan bahwa berbicara atau ucapan itu punya standar moral tertinggi di masyarakat. Karena ucapan berbicara itu menentukan harga diri seseorang. Saya setuju dengan itu, menentukan integritas seseorang. Betul. Seseorang yang dia pandai berbicara, terus dia menguasai berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris ya. Wah, itu kan luar biasa ya. Ketika dia berbicara di forum itu, kalau dia pandai bahasa Inggris, forum internasional apalagi, mungkin nanti suatu saat dia akan menjadi duta besar mungkin ya. Jadi bersangkutan dengan profesi mungkin nanti ya. Jadi Bu setuju dengan bicara dengan menentukan harga diri dan integritas itu? Setuju. Model presiden aja ya, kalau presidennya tidak mampu berbicara,
kan ya. Ya tahu sendiri bagaimana ketika dia disuruh berbicara di depan forum nasional maupun internasional, dia tidak bisa berkata apa-apa kan, dia malah jadi tertawaan, betul ya. Nah itu jangan sampai seperti itulah ya. Harapan saya ya. Ibu untuk pertanyaannya hanya segitu. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Iya.